Kemarin Surya Paloh yang katanya sudah menyetor nama untuk calon presiden dan wakil presiden yang akan bertarung di 2024 nanti di pemilu. Kabarnya Surya Paloh ini udah setor nama ya ke Pak Presiden Jokowi ya. Pasti udah tahu kan namanya siapa? Itu Pak Ganjar dan Pak Anies. Ya, selamat malam untuk para pemirsa Siwar TV dimanapun Anda berada saat menonton video ini. Semoga kabarnya baik semua ya, sehat semua, amin. Jadi di kesempatan kali ini saya bikin video memang udah kepengen sih dari beberapa hari lalu membahas kebetulan isunya ini lagi hangat banget ya kemarin tuh. Jadi walaupun sebenarnya isu ini masih simpang siur ya sepertinya, dalam arti pihak yang terkait itu sempat mencoba menyangkal gitu ya kalau ini benar adanya gitu maksudnya. Walaupun nggak secara spesifik sih dia bilang kayak gitu ya. Jadi ini soal kemarin Surya Paloh yang katanya sudah menyetor nama untuk calon presiden dan wakil presiden yang akan bertarung di 2024 nanti di pemilu. Kabarnya Surya Paloh ini udah setor nama ya ke Pak Presiden Jokowi ya. Pasti udah tahu kan namanya siapa? Itu Pak Ganjar dan Pak Anies. Ganjar dan Anies itu adalah yang kami anggap skenario terbaik. Sekali lagi, ini adalah skenario terbaik. Bahwa tercapai tidak tercapai, saya kira akan ada proses politik yang masih sangat-sangat dinamis ke depannya. Oke, kalau tahu dari informasi dan juga Pak Presiden mungkin ya memberikan message kemarin pada saat di Magelang, pada saat di Rakernas Projo, mungkin dari situ message-nya yang Bikin kaget sih, ya pasti ya. Apalagi buat kedua pendukung ya, kedua belah pihak pendukung mereka masing-masing ya. Yang konon tuh kalau saya lihat ya sama-sama loyalis banget dan mungkin bisa dikatakan militan juga ya. Karena ya udah ada yang deklarasi sana sini gitu, udah ada yang menyatakan dukungan gitu, bahkan penggiat media sosial ada juga yang sudah menyatakan gitu untuk mendukung Pak Ganjar atau Pak Anies gitu ya. Jadi Pak Surya Paloh sendiri seperti sedikit menampik soal isu ini ya. Cuman ya publik udah terlanjur dengar dan sudah menganggap ini akan sesuatu yang akan menjadi kenyataan gitu. Jadi susah untuk dihilangkan gitu karena sudah terlanjur beredar di pikiran-pikiran kita ya. Jadi walaupun menurut saya koalisi antara Ganjar dan Anies ini sangat sulit terwujud dan sangat kecil kemungkinannya untuk sukses. Ini bagi saya ya, karena yang seperti saya bilang tadi bahwa baik Pak Ganjar ataupun Pak Anies dua-duanya punya pendukung yang sangat loyal ya. Dan dua-duanya itu biasanya bertolak belakang gitu ya, baik secara prinsip atau karakter mungkin juga ya. Karakternya sama gitu, sama-sama keras tapi jadi bertolak belakang gitu. Dan menurut saya menarik banget untuk ada ide seperti ini gitu, ada pencalonan seperti ini. Karena ya sesuai yang ada yang pernah bilang kalau garis politik di Indonesia itu nggak kelihatan gitu, halus gitu. Jadi siapapun asal kepentingannya bertemu itu bisa terjadi gitu. Dan kalau koalisi ini terjadi ya itu kalimat itu terbukti banget gitu. Walaupun ya udah banyak juga lah bukti-bukti lainnya ya. Jadi menurut saya kenapa saya bilang tadi ini sangat sulit, bukan sangat sulit ya, agak rumit gitu, tantangannya banyak untuk tercapai gitu. Dan kalaupun tercapai belum tentu tingkat kesuksesannya itu tinggi gitu.
kita bahas yang pertama ya. Jadi harus diakuin kalau pendukung Ganjar ini pasti pendukung Jokowi ya, hampir sebagian besar ya. Karena agak sulit untuk menerima kenyataan bahwa dia nggak dukung Jokowi tapi dia dukung Ganjar gitu. Apalagi kalau dia bukan warganya Ganjar gitu ya, kan sulit juga merasakan gitu. Kenapa bisa mendukung kan? Tapi pendukung Jokowi ini ya sudah pasti kontra gitu dengan pendukung Pak Anies gitu, karena ya udah terlalu banyak lah yang terjadi di masyarakat dan sayangnya ini dicoba ditepis gitu oleh beberapa tokoh gitu ya, oleh pengamat politik bahwa ini hanyalah isu yang dibuat-buat gitu, bahwa akan ada penjagalan supaya Pak Anies nggak bisa nyapres atau jadi cawapres gitu ya di tahun 2024 nanti. Jadi dibuatlah isu-isu ini jadi bahwa Anies beginilah, politik identitas dan sebagainya. Dan para pengamat politik yang bicara ini saya rasa nggak pernah turun gitu, nggak pernah masuk ke rakyat itu seperti apa gitu sampai dia bisa bilang begini. Karena siapa yang bisa membuat hasutan sebegitu banyaknya kan? Kalau saya baca tadi di berita ada ya, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review atau IPR, itu namanya Pak Ujang Komarudin. Pak Ujang ini menyalahkan gitu bahwa wah ini mah karangan PSI, bahwa Pak Anies nih politik identitas agama dan sebagainya, dan ini digunakan untuk menjegal Pak Anies, membuat orang nggak suka sama Pak Anies gitu atau sebagainya ya. Sementara Pak Ganjar ini dikatakan didukung istana dan sebagainya. Tapi memang itu yang terjadi gitu. Memang kita sama-sama tahu lah bahwa PSI itu kan partai baru, nggak mungkin punya kekuatan begitu masif gitu bisa mempengaruhi rakyat luas ya, apalagi rakyat DKI Jakarta ya khususnya. Mengatakan bahwa Pak Anies begini, tolong jangan dipercaya gitu. Itu agak susah gitu. Jadi ya memang begitu adanya gitu. Kita nggak bisa tutup mata karena kejadian di Pilgub DKI yang terakhir itu, kita nggak bisa tutup mata. Menurut saya kalau ada pengamat politik bilang gini nih, entah dia terlalu halu mendukungnya atau dia memang nggak kenal rakyat itu seperti apa gitu. Politik identitas agama itu benar-benar terjadi dan sebagian dari kita masih merasakan sakit hatinya sampai sekarang gitu. Jadi itulah mengapa alasan utamanya kenapa koalisi antara Ganjar dan Anies ini sulit terwujud gitu. Bisa-bisa kalau terwujud pendukung ini sama-sama saling meniadakan nanti, bukannya saling mendukung ya. Atau ya sebelum saat koalisi itu tercipta ya sama-sama masing-masing pergi gitu. Mungkin ya kalau saya mungkin pernah lihat gitu, ada yang komen ya golput, oh big no gitu, atau aku sih no gitu kalau sampai ini terjadi ya. Walaupun ya Pak Anies katanya cuma jadi cawapres gitu, dan yang kedua itu ada alasan-alasan asumsi seperti nggak apa-apa lah dia jadi wakil presiden gitu kan, seenggaknya kita mencegah dia untuk tidak berkuasa sebagai RI 1 gitu ya, atau alasan-alasan lainnya gitu. Mencoba fleksibel gitu untuk menerima gitu kalau memang harus bahwa mereka berdua ini disandingkan gitu. Dan mungkin bagi beberapa orang bisa diterima, tapi bagi pendukung setia Ganjar ini akan sangat sulit sekali. Dan kalau mereka pendukung Jokowi juga dulu, apalagi warga Jakarta ya yang memilih Ahok, ini apa ya, sulit gitu. Sekarang sebagian dari kita sulit melupakan apa yang terjadi di masa lalu gitu ya. Dan ini bisa berbahaya sih untuk Pak Ganjar ya, karena akan banyak yang kecewa sekali ya. Walaupun saya sih menyerahkan aja ya, karena saya juga bukan siapa-siapa. Itu kan urusan orang-orang besar itu ya. Jadi cuman kalau saya berpendapat ya seperti itu gitu.
pendukung kedua belah pihak ini sangat berlawanan. Sama seperti waktu Pak Prabowo diangkat jadi menteri, oh itu banyak pendukungnya sekali yang kecewa gitu ya, karena mereka pendukungnya itu udah terlanjur membenci Jokowi gitu, membenci yang tanpa alasan gitu, dan nggak make sense ya. Sama itu kejadiannya. Begitupun nanti dari pihak kubunya Anies, begitu berkoalisi sama Ganjar, ya tahu sendiri Ganjar orang PDIP, dekat dengan Jokowi dan sebagainya, banyak yang nggak terima gitu kan. Ini juga akan merugikan kubunya Anies sendiri gitu. Dan ada juga bahkan yang mengatakan kalau ya itu tadi, ini mencegah Anies berkuasa sebagai presiden, dan ini mencontoh seperti Pak Ma'ruf Amin ya ketika digandeng Jokowi untuk menjadi wakil presiden gitu ya. Padahal banyak yang bilang juga kan kalau Pak Ma'ruf ini kan salah satu yang kontra dengan Ahok waktu itu ya, dan ada kaitannya dengan demo-demo waktu itu di Jakarta. Tapi kenapa malah diangkat jadi wakil presiden ya? Ini pilihan terbaik supaya Pak Jokowi menang gitu ya. Jadi situasinya memang hampir mirip kalau Pak Ganjar dan Pak Anies ini mau dipasangkan gitu ya, dengan berkaca pada situasi Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin. Tapi Pak Ma'ruf ini nggak masih berbeda dengan Anies gitu, karena waktu itu kan dia menjabat di MUI ya, sementara Pak Anies ini kan menjabat sebagai gubernur untuk suatu wilayah, untuk suatu provinsi gitu. Jadi efeknya itu juga beda ke kita orang biasa gitu dengan MUI gitu, nggak langsung berasa banget gitu kan, kecuali dengan pemimpin daerahnya gitu. Apalagi dengan pemilihan gubernur yang politik identitas agama itu, jadi masih berbeda gitu kasus Pak Jokowi dengan Pak Ma'ruf Amin, dengan Pak Ganjar dan Pak Anies ini hampir mirip tapi berbeda gitu. Dan nggak mungkin juga sih karena pendukungnya ini berlawanan gitu, nggak terlalu terlihat ya seperti Pak Jokowi, Pak Ma'ruf Amin kan ini kan sebenarnya nggak seperti Pak Anies itu tadi saya bilang gitu. Kalau Pak Anies ini kan sudah punya basisnya, sudah punya pendukungnya yang baik di medsos maupun di mana itu bisa kita lihat kehadirannya gitu kan. Sama Pak Ganjar pun seperti itu, bahkan sudah deklarasi sana sini ya. Kalau ketemu ya beradu lah itu. Dan ini bisa merugikan kedua belah pihak gitu. Walaupun saya yakinnya sih yang akan lebih berat menerima itu adalah pihak Pak Ganjar. Kalau Pak Anies mungkin setuju-setuju aja, selama bisa mengangkat namanya dia. Siapa yang tahu, mungkin 2024 terpilih jadi wakil presiden, nextnya dia mau bertarung lagi jadi presiden karena belum puas, tapi sudah punya modal gitu ya. Jadi ini dianggap sebagai batu loncatan gitu ya, bisa aja kan. Makanya saya bilang yang lebih berat ada itu, yaitu kubunya Pak Ganjar untuk menerima ini ya. Pak Ganjar tersendiri juga bagi saya berat ya, walaupun ya orangnya kayak apa ya istilahnya, kalau orang Jawa bilang nerimo gitu ya, kayak legowo gitu ya, mungkin dipasangkan dengan Anies gitu ya. Tapi kalaupun itu pun diterima oleh Pak Ganjar ya, berarti Pak Ganjar ini nggak punya nilai-nilai khusus yang bisa dipegang gitu. Sama aja seperti politikus lain ya kan. Demi maju ke RI1 ya digandeng lawannya gitu. Digandeng yang berseberangan dengan dia gitu, atau yang berseberangan dengan pendukungnya gitu. Ya saya sih berharap apapun yang terjadi, yang penting pemilunya bisa berjalan lancar gitu. Walaupun ya bagi saya sendiri ini akan menjadi perhelatan politik yang sangat besar sekali ya, karena ini pemilu serentak, pasti pertarungannya besar-besar sekali. Dan bukan nggak mungkin bahwa politik identitas agama itu terulang lagi gitu. Walaupun katakanlah
tujuan utamanya Pak Ganjar dan Pak Anies ini disandingkan adalah untuk menghindari atau meminimalisir politik identitas agama itu tersendiri ya, tapi bagi saya itu sangat sulit gitu. Walaupun Pak Anies dan Pak Ganjar bersatu nih, ya bisa aja lawannya juga pakai politik yang lain kan, politik identitas agama lagi kan, sama aja. Jadi kalau ada yang bilang ini untuk mengurangi persaingan atau yang politik identitas agama itu ya nggak terlalu benar juga gitu ya, karena namanya pemilihan politik dah kan semuanya berjuang, pasti ada yang berlawanan. Perkara kedua belah pihak ini punya pendukung yang besar, nanti takut ada crash ya, itu resiko dari sebuah ajang pemilihan politik gitu ya. Dan agak nggak pas kalau tujuannya untuk dihindari. Kalau untuk dihindari ya lebih baik presidennya Pak Jokowi aja sekalian 3 periode. Walaupun saya juga nggak setuju itu. Tapi ya nggak apa-apa lah. Memang harus ada yang pihak berlawanan gitu, dan selama itu baik gitu dan selama itu bisa dikontrol, saya rasa nggak masalah sih. Istilahnya koalisi ini sungguh tercipta ya, sungguh jadi. Kalau menurut saya ya pasti akan banyak sekali orang yang mungkin memilih calon pasangan lain ya dengan terpaksa atau golput. Dan ini bukan sekedar kayak nantinya juga dia akan memilih gitu, atau nantinya juga rakyat pasti memilih, pasti mendukung gitu, karena soal prinsip dan sakit hati yang telah terjadi itu sangat sulit untuk dihapuskan ya, rasa sakit itu. Dan ini yang masih lekat banget gitu di diri sebagian besar masyarakat Indonesia ya. Jangan coba bertanya gitu sama diri sendiri atau rekan kita atau siapapun ya, apa sih yang dimaksudkan dengan rasa sakit itu ya. Sakit hati ya itu karena bukan karena pilihan kita kalah gitu, tapi bahwa dengan kalahnya itu dengan cara yang tidak pantas gitu, dengan cara yang tidak adil gitu. Itu yang membuat bagian orang akan sangat sulit untuk mendukung kalau koalisi ini sungguh terjadi ya. Dan saya sempat DM juga sih salah satu pegiat media sosial ya, yang kebetulan dia sudah menyatakan dukungan ya kepada Pak Ganjar, sampai dia deklarasikan di IG-nya. Kebetulan kadang-kadang ya suka DM-an bareng gitu ya, kadang-kadang saya nanya pandangan dia sebagainya, itu selalu dia balas gitu. Dan kemarin saya coba tanya, gimana nih Bang kalau isu ini nih lagi rame, apa benar kalau Pak Ganjar dan Pak Anies ini mau disatukan gitu dan diajukan gitu supaya bertarung di 2024 nanti gitu, dan sikap Abang gimana kira-kira? Apakah tetap dukung Pak Ganjar atau gimana? Dan dia cuman ngerit aja sih, cuman scene doang ya kalau di IG tuh, di Instagram. Dan dia nggak komen apa-apa, padahal biasanya kita ngobrol bareng gitu ya. Mungkin dia juga bingung gitu. Waduh, gimana nih gitu kan? Karena dianya sendiri juga salah satu orang yang melawan gitu dengan politik Pak Anies ini ya. Apalagi selama dia menjabat gitu, turut mengkritik gitu ya kan. Dan dia juga sudah menyatakan dukungan yang pada Pak Ganjar gitu. Kalau Pak Ganjar dan Pak Anies ini maju bersama ya, apa nggak jilat udah sendiri kalau dia tetap dukung Pak Ganjar dengan wakil Pak Anies. Ya seperti itulah yang terjadi di hampir sebagian besar ya Pak pendukung Pak Ganjar, seperti itu gitu. Makanya banyak tantangannya sekali kalau koalisi ini sampai tercipta gitu. Bagi orang yang luwes ya nggak masalah gitu ya, ya udah nggak apa-apa, Pak Anies wakil lah gitu untuk mencegah hal-hal yang lebih besar gitu supaya dianya diem dan sebagainya. Tapi
bagi orang yang punya, mungkin bagi saya prinsip ya, baik itu mungkin prinsip itu kan nggak harus benar di mata semua orang ya, mungkin benar di mata dia gitu ya, yang dia yakini, sebuah nilai yang dia yakini gitu ya. Ya dia nggak mau gitu, dia nggak rela gitu kalau harus memilih ada Pak Anies ya gitu, atau kubunya Pak Anies harus memilih ada Ganjarnya gitu kan. Itu dia, makanya akan menjadi tantangan dan sangat berisiko untuk merugikan kedua belah pihak gitu ya. Seperti itu sih pendapat saya. Baik atau buruknya ya disaring aja gitu. Setuju atau enggaknya ya silakan aja gitu. Terima kasih. Selamat malam. Surya Paloh berpesan kepada semua pihak agar menghindari polarisasi seperti yang terjadi pada Pilpres 2014 dan 2019. Karena itu, wacana menduetkan nama Ganjar dan Anies menjadi solusi mengatasi polarisasi politik dalam masyarakat.